فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Mutamimah, Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah, masih di muka surat 220 ya. Yaitu intinya terkait dengan kapankah, bilakah khobar itu wajib dihapus. Qal as-salisah ba'dal waw allati bi makna ma'a, yaitu apabila dia datang setelah wawu, yaitu khobarnya datang setelah wawu yang sifatnya adalah wawu ma'iyah. Terkadang kita tahu wawu ma'iyah dari niat si pembicara atau dari apa qarinahnya. Qal kama fi misalil musannif, seperti yang dicontohkan oleh si penulis. Kullu sani'in wa ma sana, setiap yang membuat dan apa yang dia buat. Wawunya di sini jangan diartikan dan, tetapi ma'iyah, yaitu bersama atau beserta atau bergandengan. Setiap pembuat beserta apa yang dia perbuat. Atau perlu ditambahi dengan khobarnya, yaitu makrunani, bergandengan. Karena ma'iyah itu sudah menunjukkan iqtiron, sudah menunjukkan muqaranah, bergandengan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, As-Sawa'iqul Mursalah. Asal dari ma'iyah adalah mutlaqul musahabah wal muqaranah. Ma'iyah, kebersamaan, menunjukkan yaitu persahabatan dan gandengan, kebersamaan. Tayyib. Wa mithluhu, dan yang semisalnya adalah anta wa ra'yuka. Jangan diniatkan wawu, jangan dikatakan wawunya di sini atof, engkau dan pendapatmu, tapi beserta, engkau beserta pendapatmu. Wa kullu amalin wa jazaa'uh, yaitu setiap amalan beserta balasannya. Wa kullu saubin wa qimatuh, setiap pakaian beserta nilainya. Alhamdulillah di toko-toko yang baik pakaiannya sudah ada tertulis harganya sekian, disertai dia. Wa innama wajabal hadfu huna, hanyalah di sini dia wajib dihapus, yaitu khobarnya dihapus. Apa sih yang dihapus? Ini sayangnya seandainya beliau mau menyebutkan asalnya khobarnya adalah apa? Makrunani. Memang ini kurang sebenarnya. Jelaskan dulu sebenarnya khobarnya apa. Asalnya adalah makrunani. Hanyalah lafadz makrunani ini wajib dihapus li'annal wawa ma'a ma ba'daha, karena wawu dan yang setelahnya yaitu apa? Wa ra'yuka wa jazaa'uhu wa ma sana'a wa qimatuhu, ini qama maqama ma'a, menduduki posisi ma'iyah, kebersamaan, fid dalalati 'ala liqtiran, yaitu menunjukkan adanya kebersamaan. Maka tidak perlu ditambah khobar yaitu makrunani, tidak perlu. Kama annaka law ji'ta bi ma'a maudhi al-waw, seperti jika Anda mendatangkan lafadz ma'a pada posisi wawu. Berarti apa? Yaitu kullu sani'in ma wa ma, kullu sani'in ma'a ma sana, tak perlu makrunani. Anta ma'a ra'yika, tak perlu makrunani, yaitu wajib dihapus. Engkau beserta pendapatmu, engkau disertai pendapatmu. Wa kullu amalin ma'a jaza'ih, kullu saubin ma'a qimatih. Jadi wawunya di sini ma'iyah. Lam tahtaj ila mazidin alaiha, engkau tidak memerlukan tambahan lagi. Kemudian wa yustaratu an takunal wawu nason fil ma'iyah, dan disyaratkan wawunya itu memang betul-betul ditetapkan di dalam ma'iyah, yaitu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ini nas, tidak mengandungi kecuali satu makna, yaitu ma'iyah. Memang ada qarinah, wawunya wawu ma'iyah, bukan yang lain-lain. Kama fil amsilatil mutaqaddimah, sebagaimana dalam contoh yang terdahulu. Memang ini gandengannya itu. Fa illam takun kadzalik, namun jika wawunya tidak dinaskan sebagai ma'iyah, mungkin ini, mungkin itu, mungkin wawu atof, mungkin wawu ma'iyah, jazalaka dzikrul khobar, Anda boleh menyebutkan khobarnya. Wa hadfuh, boleh juga menghapusnya.
Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr. Ini wawunya wawu apa? Mungkin ma'iyah, mungkin wawu atof. Kembali ke niatnya si pembicara atau qarinah. Nah, selama tidak jelas, maka boleh disebutkan, boleh dihapus. Zaidun wa Amrun makrunan. Misalkan Zaid dan Amr bergandengan, bersamaan. Toyib. Boleh juga, yaitu dihapus. Kalau diniatkan, memang ini adalah wawu ma'iyah, yaitu Zaidun wa Amr. Laka antat kural khobar, boleh Anda menyebutkan khobarnya. Fatakul, Anda katakan muqtarinan, boleh makrunan, muqtarinan nggak masalah. Bergandengan. Cuma kalau makrunan mungkin artinya digandengkan ya. Baik, muqtarinan, bergandengan. Wa amma ingkan al khobaru khoson, adapun jika khobarnya khusus, la yu'lam, yaitu kalau dihapus tidak diketahui apa nanti. Maksudnya tidak diketahui kalau dihapus, kalau nggak dihapus ya diketahui. Ya, fayajibu dzikruh, wajib disebutkan. Contohnya Zaidun wa Amrun yaqtatilan. Zaid dan Amr saling membunuh. Nah, itu Zaid sebagai mubtada, wawu atof. Amr sebagai apa? Ma'tuf kepada mubtada. Yaqtatilan sebagai jumlah fi'iliyah fi mahali raf'in sebagai khobar. Karena kalau yaqtatilannya dihapus, kita tidak tahu apa yang terjadi. Zaid dan Amr ada apa? Tidak jelas. Zaid dan Amr mungkin makan bersama, ataukah belajar bersama, atau discuss, yaitu saling berdiskusi, atau mungkin saling marah. Kita tidak tahu karena khobarnya dihapus. Padahal khobarnya khusus, perkara yang khusus. Maka wajib dia ditampilkan agar kalimatnya sempurna, jumlahnya jadi mufidah. Zaidun wa Amrun yaqtatilan. Zaid dan Amr itu saling membunuh atau saling bertarung, saling berbalah misalkan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian ar-rabi'ah, tempat keempat, yang mana khobarnya itu wajib dihapus qabla hal, apabila khobarnya datang sebelum hal yang la yasluh ja'luha khobaron, tidak layak halnya ini dijadikan sebagai khobar anil mubtada'il madkur, dari khobar yang dari mubtada yang disebutkan. Wadzalika fima idza kana al-mubtada, itu terjadinya apabila mubtada'nya masdaron, berupa masdar amilan fi ismin mufassir, bekerja pada suatu isim yang menjelaskan li sahibil hal, menjelaskan sahibul halnya, nahwu dorbi zaidan qa'iman. Tayyib. Jelas dorbi sebagai mubtada, zaidan sebagai apa? Maf'ul bih dari mubtada'nya itu. Qa'iman ini apabila diniatkan dia sebagai hal dari Zaidan, Zaidan sebagai sahibul hal. Tayyib. Maka qa'iman tidak boleh dia dibuat jadi qa'imun. Berarti memang wajib dia dimansubkan qa'iman. Dengan niat apa? Seperti yang disebutkan oleh penulis matanya, yaitu Imam Ar-Ru'aini. Maksudnya adalah dorbi Zaidan idza kana qa'iman. Tetapi qa'iman di sini bukan sebagai khobar dari kana. Makanya beliau mengatakan wajib menghapus khobar. Qa'iman sebagai apa? Dia bukan khobar dari dorbi, bukan pula sebagai apa? Khobar dari kana. Tetapi dia diniatkan sebagai hal, keadaan dari apa? Dari isim domir yang ada di dalam kana. Kana di sini adalah kana yang tamah. Bukan kana bimakna soro, tapi menunjukkan apa? Keberadaan. Tayyib. Jika Zaidun ada dalam keadaan berdiri. Jadi takdirnya apa? Memang bagusnya sih disebutkan awal-awal biar tidak membingungkan. Kalimat asalnya biar murid tidak bingung, yaitu dorbi Zaidan idza kana qa'iman. Pemukulan saya terhadap Zaid hasilun, yaitu terjadi, ya hasilun sebagai khobarnya yang nantinya wajib dihapus. Asalnya dorbi Zaidan hasilun, pemukulan saya terhadap Zaid itu terjadi idza kana qa'iman, idza kana, jika dia memang ada dalam keadaan berdiri. Itulah asalnya. Tatkala qa'iman ini dia sebagai hal dari Zaidun, hal dari Zaidan di sini, dan masdarnya itu bekerja kepada apa? Zaidan sebagai isim yang menjelaskan sahibul hal, ya sahibul hal ya dia itu sendiri, yaitu Zaidan.
Jadi Zaidan di sini sebagai apa? Sebagai sahibul hal dari qaiman. Qaiman hal, sahibul halnya Zaidan. Sekaligus Zaidan di sini adalah sebagai maf'ul bih dari dorbi. Itu lebih sesuai daripada kalimat beliau amilan fi ismin mufassir li sahibil hal. Jelas isim itu adalah sahibul hal itu sendiri. Zaidun. Tayyib. Fatulahid, maka Anda perhatikan anna dorbi huna masdar ja'at ba'dahu hal. Dia adalah masdar yang mana setelahnya datang hal. Ini yang dikatakan tadi, yaitu sebelum hal. Nah, setelahnya memang ada hal. Jadi hal datang setelahnya. Tayyib. Sekarang halnya apa? Qaiman. Qaiman di sini la tasluhu antakuna khobaron anhu. Hal qaiman tidak layak untuk menjadi khobar bagi dorbi. Li'anal khobar, karena khobar itu wasfun lil mubtada' fil makna. Khobar itu adalah sifat untuk mubtada' dari sisi maknanya. Nah, ini perbaikan dari cetakan lama. Cetakan lama jelas membingungkan. Tapi cetakan yang baru, kalimat beliau adalah li'annal khobar. Tayyib. Karena khobar adalah wasfun lil mubtada' fil makna. Khobar adalah sifat untuk mubtada' dari sisi maknanya. Tayyib. Dan telah dijelaskan oleh di dalam kitab-kitab usul bahwasanya yang namanya wasaf itu boleh jadi berupa khobar, boleh jadi berupa hal, boleh jadi berupa na'at. Tayyib. Kemudian wa darab la yusafu bil qiyam. Sementara darab tidak disifati dengan berdiri, pemukulan berdiri itu tidak sesuai. Berarti apa? Yang berdiri bukan pemukulannya, yang berdiri adalah zaidnya. Tayyib. Makanya dia wajib apa? Mansub, qaiman, bukan qaimun. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan dorbi qiyamun. Nah, ini masih kesalahan lagi ya. Dari cetakan lama, cetakan baru juga salah. Tadi kan qaim, bukan qiyam. Ini paling salah cetak. Mestinya qaimun. Tak boleh dikatakan dorbi qaimun, karena qaimun tidak layak untuk menjadi sifat bagi dorbi. Bagaimana pemukulan berdiri? Tayyib. Fafi mithli hadzal misal, maka di dalam contoh seperti ini yaqulun, para ahli nahwu mengatakan inna qaiman, lafadz qaiman ya bukan qiyam, tahu-tahu muncul qiyam dari mana? Qaim. Qaiman halun minadh dhamir. Qaiman ini hal dari dhamir al-mustatir, dhamir mustatir yang ada pada kana. Nah, kalau sejak awal tidak ditampilkan contohnya, murid bingung. Apa kena mengena dengan kana? Mana kana? Mestinya diberikan contoh awalnya, kalimat lengkapnya apa. Dorbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Nah, kemudian ini terhapus ini, yaitu baru murid tidak bingung. Tahu-tahu muncul kana dari mana? Ternyata memang asal kalimatnya ada kana. Dorbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Jadi qaiman ini sebagai hal dari dhamir mustatir yang ada pada kana. Baik. Kananya tamah. Makanya qaiman bukan sebagai khobar bagi kana. Bukan khobar kana. Tapi dia adalah khobar dari huwa yang ada di dalam kana. Tayyib. Mahdhufah. Kananya terhapus. Hiya wal khobar wa ma ta'allaqa biha. Nah, ini masih apa? Salah beliau. Gimana? Kana yang tamah itu punya khobar? Tak mungkin ada apa? Ada khobar. Karena memiliki khobar apabila apa? Dia adalah naqisah. Kecuali kalau yang beliau maksudkan adalah khobar mubtada, bukan khobar kana, itu baru betul. Baik. Yaitu apa berarti? Fi kana atama al-mahdhufah. Kemudian kita katakan apa? Yang mahdhuf apa saja? Itu khobarnya, kemudian kana, dan yang terkait dengan kana. Harusnya begitu biar tidak membingungkan. Wal asalnya dorbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Jadi idanya juga terhapus. Qaiman dia adalah khobar bagi huwa yang ada dalam kana. Secara singkat dia jadi apa? Khobar bagi apa itu? Khobar bagi Zaidan. Baik. Cuma kalau kalimatnya dibuat lengkap memang baru sangat jelas asalnya. Dorbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Zaidan bukan
sahibul hal dari qaiman. Hanya saja Zaidan ini sebagai isim yang menjelaskan sahibul hal. Sahibul hal yang sebenarnya apa? Huwa yang ada di dalam kana. Mestinya kalimat disebutkan secara lengkap sejak awal, baru disebutkan terhapusnya yang ini dengan sebab ini, biar tidak membingungkan. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.